Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Iit Maulida selaku moderator. Dan ada teman saya, Tertasari Asnanda Putri, Yolanda Aprilia Safitri, M. Ridan Muhtadi, dan Eka Ayu Puji Lestari. Di sini kami membahas mengenai materialitas dan resiko audit. Sub-sub pembahasan pada bab ini yaitu yang pertama, definisi materialitas, yang kedua, konsep materialitas, yang ketiga, pertimbangan awal materialitas, yang keempat, hubungan antara materialitas dengan bukti audit, yang kelima, resiko audit, yang keenam, resiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun, yang ketujuh, unsur resiko audit, yang kedelapan, hubungan antar unsur resiko, dan yang terakhir, hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Definisi materialitas. Financial Accounting Standard Board atau FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengendalikan pada informasi tersebut akan berubah dan terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Dari definisi materialitas di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik satu, keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditing. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan dalam entitas tertentu dari periode akuntansi yang satu ke periode akuntansi yang lain. Oleh karena itu, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja harus lebih rendah bagi perusahaan yang memiliki current ratio 4:1. Dalam mempertimbangkan kebutuhan informasi pemakai informasi keuangan, semestinya harus dianggap sebagai contoh bahwa pemakai informasi keuangan adalah para investor yang perlu mendapatkan informasi memadai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mereka. Pertimbangan awal materialitas. Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Yang pertama pada saat perencanaan audit dan yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Penentuan materialitas dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi tuan audit, karena keadaan yang melingkupi berubah dan informasi tambahan tentang klien yang diperoleh saat audit berlangsung. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialisasi dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Selanjutnya yaitu resiko audit. Resiko audit adalah resiko bagi auditor untuk membuat kesalahan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan karena gagal mengungkap salah saji material. Menurut SA seksi 312, resiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memverifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya.
resiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Kenyataannya bahwa auditor tidak dapat memberikan jaminan tentang ketepatan informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan, yang mengharuskan auditor mempertimbangkan baik materialitas maupun risiko audit. Tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu risiko audit keseluruhan. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Yang kedua, risiko audit individual. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Unsur risiko audit. Terdapat 3 unsur risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan, yakni risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Akun yang terdiri dari jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta. Yang kedua, risiko pengendalian, yakni risiko pengendalian adalah risiko yang terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Yang ketiga, risiko deteksi, yakni risiko yang disebabkan oleh kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material setelah audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi. Dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Dan yang terakhir, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit. Terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Demikian presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.